niat itu mesti setiap malam. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang tak berniat di malam, maka puasanya tidak sah. Maka malam itu kita mulai, maghrib sudah masuk, berarti malam sudah datang. Selesai kita berbuka, kita baca niat, dan kita dalam hati berniat, maka niat kita sudah sah. Dan dalam hal ini, setelah kita berniat, kita boleh saja makan. Mau makan, mau minum, hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa tetap dibolehkan sampai datangnya fajar sodik atau masuknya waktu subuh. Jadi kita mulai lebih awal niat. Makanya di sebagian tempat ketika selesai Isya mau tarawih, orang baca rahimallahu limanna wasyam. Allah akan menyayangi orang yang berniat untuk puasa. Lalu maknanya apa? Ayo jamaah pasang niat. Ada yang siap tarawih menjelang witir, baca juga di sana kita berniat. Atau sebelum tidur. Kalau kita tunggu sahur, ya sahur dan berniat di waktu itu, takutnya kita lupa atau tidak terbangun sahur, kita tak berniat. Atau bangun sahur tapi lupa berniat. Ini penting sekali untuk kita pahami. Walaupun dalam mazhab yang lain seperti Imam Malik itu boleh di awal Ramadan itu borong sebulan penuh. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah menyatakan boleh kalau lupa malam, boleh niat itu pagi. Cuman dalam mazhab Syafi'i tabiat mesti setiap malam. Ini perlu kita pahami dengan baik. Ini perlu kita hati-hati dalam hal ini, mesti pasang niat setiap malam. Ibarat kita sholat, kalau selesai assalamualaikum, berarti kita mau sholat baru, niat lagi enggak? Tentu kita niat lagi sholat yang lain. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Lah selesai datang maghrib, berarti lah selesai satu ibadah puasa. Berarti untuk besok kita niat lagi. Kaum muslimin dan muslimat, santrina YouTube santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita pahami sedikit, ini masalah sunnah. Ya. Ketika kita berbuka, itu kita dianjurkan mempercepat berbuka, ya, dengan syarat waktu sudah masuk, takjil, mempercepat berbuka. Ya, ketika cepat berbuka itu kita dianjurkan dengan kurma. Maka ketika Ramadan ini, maka kita beli kurma, ya, yang minimal yang murah, yang ada 30 biji paling kurang. Ya, maka untuk satu buka 1 biji kurma minimal. Kalau bisa yang bagus, yang mahalnya, kalau ada duit yang mahalnya, yang enaknya, dan bisa 3 biji, 5 biji, 7 biji atau 7 butir. Ya, ini lebih bagus. Ya, ini minimal. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa Allahumma barik lana. Ya, kita buka dengan kurma dan air. Setelah itu baru baca doa berbuka puasa. Ini yang banyak orang ragu. Orang sering mengamalkan doa buka puasa itu sebelum berbuka. Berbunyi beduk atau orang azan, orang langsung Allahumma laka, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika alal amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, sebenarnya bukan begitu. Di dalam kitab fikih dinyatakan oleh ulama fikih, wa yusannu ayyakula aqbal fitri. Ya, disunahkan seseorang yang berbuka, dia ucapkan aqbal fitri. Aqba ini mengiringi setelah kita buka sikit, lalu kita doa. Itu manu aqba. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan lagi bahwa la qabla wala indah. Membaca doa berbuka puasa itu la qabla, tidak sebelum berbuka, wala indah, dan tidak ketika dia berbuka, tapi aqbal fitri, mengiringi berbuka. Selesai buka langsung baca, baru langsung baca doa. Ini banyak orang kurang paham tentang ini. Banyak orang baca di awal. Kalau kita paham dengan ilmu nahu, ya, itu ada nahu dan sorof, itu wa ala rizqika aftartu.
terhadap rezekimu ya Allah, saya telah berbuka, bukan akan berbuka, bukan sedang berbuka. Nah, itu perlu kita pahami dengan baik. Dan ketika berbuka ini orang tentang doa puasa ada yang bingung kadang. Kenapa kami katakan ada yang bingung? Ada ketika datang Ramadan ada yang mengatakan Allah malaka sumtu tak dipakai lagi. Nah, ini salah paham. Yang sohinya zahabaz zuma'u kata dia. Ini salah pemahaman. Ya, di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi atau Al-Azkarun Nawawi ditampilkan oleh Imam Nawawi doa Allahumma laka sumtu. Ya, hadis ini memang mursal, tapi yang di sini mursal dhaif, tetapi hadis ini ada syahid atau syawahid, walakin lahu syawahid yakwi biha. Ya, dinyatakan hadis ini memang dhaif, tapi ada syawahidnya, pendukung, hadis-hadis pendukungnya, sehingga hadis ini menjadi kuat. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata pun dhaif, ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilah amal. Ya, di pangkal kitab Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi pun sudah menyatakan begitu. Maka dalam hal ini silakan kita baca, ayo tetap kita baca doa Allahumma laka sumtu. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu mengatakan zahabaz zoma'u yang sahih. Ini pun salah. Karena dalam kitab Al-Azkar dinyatakan hadis zahabaz zoma'u wa batallatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala itu hadisun hasanun. Hadisnya adalah hasan. Ya, kalau hadis itu ada 3, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Walaupun hasan ini mendekati sahih, tapi kita harus jujur. Jangan dibilang sahih, tapi bilanglah hasan. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dalam kitab fikih, ya, dalam kitab Anatut Tolibin tadi, di sini wa yazidu man aftara bil ma zahabaz zoma wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah taala. Ulama lebih menekankan ketika seorang berbuka dengan air, maka tambahlah zahabaz zoma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala, tambah. Tapi kalau di dalam kitab Al-Azkar di sini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, beliau hanya menampilkan ada beberapa doa untuk ketika kita puasa. Di antaranya yaitunya tadi Allahumma laka sumtu, ya, dan kedua ada zahabaz zoma'u, ya, wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala. Bahkan ada riwayat dari Abdullah bin Amru bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu, beliau berdoa, Abdullah bin Amru, ya, menyatakan bahwa ketika beliau berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ada doa lain lagi. Maka kita tidak kaku dalam memahami teks, ya. Di sini ada setidaknya ada 3 macam bentuk doa ketika kita berbuka puasa. Kita amalkan semuanya lebih bagus. Ya, amalkanlah ma'allaka sumtu juga silakan. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita atau tausiah singkat kita pada kali ini. Semoga barokah, bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk kaum muslimin muslimat pemirsa YouTube Santrina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.